menanamkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sahibul hal mengajak kita begitu sayang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita berkumpul di sini, kita duduk di tempat ini, kita mengingat, kita mengenang orang yang telah menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun Tuan Guru Kashful Anwar meninggalkan kita, tapi berapa ribu kenangan, berapa banyak kenangan-kenangan indah. Berapa banyak di antara kita mungkin belum bertemu beliau, berapa banyak di antara kita belum pernah bertemu beliau, tapi berapa banyak di antara kita yang begitu cinta kepada beliau, menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas mengajak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan pernah kita jauh dari majelis-majelis seperti ini. Inilah majelis yang mengingatkan kita tentang berapa banyak dosa kita. Inilah majelis yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Kita manusia yang banyak dosa, kita manusia yang banyak salah. Tidak saya, tidak kita semuanya. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita berbuat. Berapa banyak hati kita merasa congkak dan sombong. Berapa banyak kita merasa hebat. Berapa banyak kita merasa lebih mulia. Tapi di tempat ini kita diajak mengingat kebesaran Allah, dan kita ingat bahwa kita adalah hina, kita adalah kecil. Itulah salah satu guru-guru kita, metode guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Bagaimana para salafun saleh mengajak kita untuk kita selalu ingat kepada Allah. Kita ingat dengan kebesaran, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita berpikir, jangan kita. Pernah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bertemu Nabi, beliau selalu berkumpul dengan Nabi. Suatu saat sahabat tersebut tidak pernah lagi muncul di majelis Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat yang lain. Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, di mana fulan? Kemanakah fulan? Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Uthman dan para sahabat yang lain, kemanakah fulan? Perhatiannya Nabi kepada para sahabat, perhatiannya Nabi kepada umat. Sampai-sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menghampiri rumah orang tersebut dan menyatakan, wahai fulan, kau ditanya oleh Nabi Muhammad. Sahabat tadi mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, aku adalah seorang yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad, begitu sayang aku kepada Nabi Muhammad. Tapi saat ini aku berpikir, hingga saat ini yang membuatku diriku, badanku sakit. Kalau saat ini aku bertemu dengan Nabi Muhammad, aku saat ini berkumpul dengan Nabi Muhammad, di dunia aku bertemu Nabi Muhammad. Tapi ingat, kehidupan dunia hanya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia sementara, sebentar. Aku akan bertemu kematian yang memisahkan aku dengan Nabi Muhammad. Setelah kematian, bukan selesai begitu saja, tapi kematian adalah awwalu manzil min manazilil akhirah. Kematian adalah, kubur kita adalah rumah pertama bagi akhirat kita. Apakah di sana aku bertemu Nabi Muhammad? Belum lagi aku dibangkitkan, belum lagi nanti ada surga dan neraka. Sudah jelas Nabi Muhammad berada di surga yang begitu tinggi, yang indah. Aku di mana? Kalau aku pun masuk surga, aku di kelas berapa? Bagaimana tingkatanku dengan Nabi Muhammad? Itu yang membuatku sakit saat ini. Dan itulah yang tidak bisa, yang membuatku aku tidak bisa berjalan.
sahabat Umar dan Ali bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, fulan keadaannya sedemikian, hingga Nabi Muhammad memerintahkan untuk membawa ke hadapan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wahai fulan, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau rasakan? Nabi Muhammad mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama seseorang yang ia cintai. Kalau saat ini bersama-sama kita berada di rihab, berada di raudhah, berada di raudhah min riyadil jannah, berada di peninggalan orang-orang saleh. Dulu tempat ini dirintis oleh Tuan Guru Syarwani Abdan, dilanjutkan oleh putra beliau Sahibul Haul, Tuan Guru Kashful Anwar. Ini tempat yang istimewa, ini tempat yang sungguh luar biasa. Ini tempat yang mengajarkan kita semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua manusia, tujuan kita adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah. Sama-sama yang kita lakukan, kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita berbuat ini dan itu semua tujuannya satu, agar kita mendapatkan kenikmatan surga. Itu yang kita pikirkan. Tapi terkadang perlu kita koreksi bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah kita. Kalau kita akan masuk surga, kita menginginkan surga dengan tiket sholat kita, bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita syurutnya, arkanus shalah, syurutus shalah, hudzur dan khusyuknya sudah kita jalankan? Kalau kita melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana sholat mereka, bagaimana khusyuk hudzur mereka. Setelah usai peperangan Tabuk, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, badannya penuh dengan tombak dan panah, bercucuran darah dari tubuh Sayyidina Ali. Terseok beliau berjalan hingga beliau mengatakan kepada para sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, wahai kawan-kawanku, cabut satu persatu panah dan tombak yang ada di badanku, nanti tatkala aku menjalankan sholat. Begitu Sayyidina Ali ambil wudhu, Sayyidina Ali sholat, satu persatu tombak dan panah yang menancap di tubuh Sayyidina Ali dicabut satu persatu, hingga badan Sayyidina Ali dilumuri dengan darah merah badan Sayyidina Ali. Apakah sholatnya batal? Tidak. Setelah Sayyidina Ali mengucapkan salam, para sahabat terheran, wahai Ali, wahai menantu Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, wahai sahabat Nabi Muhammad, apakah kau tidak merasakan kesakitan? Demi Allah, tidak ada rasa sakit sedikit pun yang aku rasakan. Begitu aku mengucapkan takbir, hanyut dalam lautan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku takutkan bagaimana azab Allah, yang aku fikirkan bagaimana surga dan nerakaku besok, sehingga aku lupa rasa sakit yang aku derita. Itulah salat yang sebenarnya. Belum lagi bagaimana seorang buyut Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, anak dari Sayyidina Husain, putra dari Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Beliau adalah buyut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Husain begitu cintanya kepada ayahnya hingga 3 anaknya dinamakan Ali. Yang Ali pertama terbunuh, Ali yang nomor 2 terbunuh, hingga Ali yang terakhir. Yang oleh Nabi Muhammad SAW Sayyidina Husain dikatakan, wahai cucuku, kelak kau akan punya anak, seorang yang pemberani dan dia adalah pemimpin ahli ibadah.
Bagaimana sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin? Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Setiap malam di dalam 1000 rakaat beliau menghatamkan 4 khutumat, 4 kali khatam Al-Quran. Pernah suatu saat beliau sewaktu sholat di rumahnya terbakar. Semua orang berteriak. Penduduk Madinah berteriak, wahai cucu Rasulullah, rumahmu terbakar. Wahai Imam Ali, Sayyidina Ali, rumahmu terbakar. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak beranjak dari tempat sholatnya. Semua orang menyirami rumahnya dengan air. Begitu selesai salam, beliau melihat sekelilingnya hangus, terbakar, basah. Sehingga muridnya mengatakan, wahai Aimah, wahai guruku, wahai Tuan, apa kau tidak berasa panasnya api yang luar biasa mengelilingi tubuhmu? Panasnya api yang luar biasa melalap rumahmu. Kata Sayyidina Ali, aku lebih takut dengan api nerakanya Allah daripada api yang ada di dunia. Oleh sebab itu Sayyidina Ali Zainal Abidin diberi julukan Sayyidina Zainul Abidin. Beliaulah penghias ahli ibadah, dan beliau besok di padang mahsyar sewaktu orang ketakutan yang luar biasa, terdengar nada munadin, terdengar sebuah suara, qama li sayyidil abidin, berdirilah wahai penduduk padang mahsyar untuk pemimpin ahli ibadah. Wa qama Ali Zainul Abidin, dan berdiri Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau kita berpikir kita akan masuk surga dengan sholat kita, bagaimana sholat kita? Kita akan masuk surga dengan sedekah kita, bagaimana sedekah kita? Jangan jauh-jauh kita mengambil contoh para sahabat Nabi. Jangan jauh-jauh kita mengambil contoh para tabi'in. Di kota Pasuruan, beliau anaknya hadir di tengah-tengah kita, Kiai Idris, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah. Beliau memiliki irtibat, hubungan yang luar biasa dengan Tuan Guru Bangil. Begitu cintanya Kiai Hamid dengan Tuan Guru Bangil, Kiai Syarwani Abdan, dan begitu cintanya Tuan Guru Syarwani Abdan dengan Kiai Hamid. Sebuah hubungan yang sangat indah, sebuah hubungan yang luar biasa. Keduanya berteman, keduanya bersahabat, keduanya bersaudara, dan keduanya seorang hamalatul ilm, ahli ilmu, ulama saleh, wali dan karomahnya luar biasa. Dan beliau berdua pecinta dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar setiap malam beliau mengambil uang, beliau mengambil sembako, beliau bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bukan dia pesuruh orang, bukan dia menyuruh orang, enggak, dibawa sendiri oleh Kiai Hamid. Dilepas baju kokonya, beliau bawa. Sampai suatu saat pernah satu orang melihat bahwa Kiai Hamid mengejar orang itu, mengatakan, wahai fulan, jangan kau pernah bercerita kepada siapapun. Justru orang tersebut diberikan uang, kau tutup mulut, jangan pernah cerita kepada siapapun. Inilah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis, tidak berharap kecuali pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita akan masuk surga dengan sedekah kita. Bagaimana sedekah kita? Seberapa sedekah kita? Belum lagi kita ingin diketahui orang. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid, dan ini pernah dinukil oleh Aba Guru sekumpul, paling indah dan paling nikmatnya seseorang adalah masuk surganya Allah, berkeinginan masuk surganya Allah dengan pintu mahabbah, dengan pintu cinta. Saat ini kita diajarkan oleh guru kita, saat ini kita diajarkan oleh sahibul haul,
Saat ini di majelis ini kita diajarkan untuk mahabbah, cinta kepada guru kita, cinta kepada wali min auliyaillah. Dan inilah salah satu cara kita untuk masuk surganya Allah, dengan pintu yang begitu indah, yaitu dengan pintu mahabbah. Kalau kita udah cinta kepada seorang soleh, kita cinta kepada seorang wali, hasya wa kalla, tidak kita akan digandeng oleh wali tersebut. Dan kita berharap di majelis ini kita mendapatkan pandangan khusus daripada sahibul haul, kita mendapatkan pandangan khusus daripada guru-guru beliau. Kita berharap mendapatkan pandangan khusus daripada orang-orang soleh yang pernah beliau alami. Kalau kita lihat bagaimana ilmu guru Kashful Anwar, bagaimana cintanya beliau kepada para ulama, bagaimana cintanya beliau kepada orang-orang soleh. Tidak mendengar orang soleh fulan, wali fulan, beliau datangi, beliau sowan, beliau meminta ijazah, beliau meminta doa. Inilah ajaran guru-guru kita. Bahkan yang beliau katakan, yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan kepada kita adalah cinta kita kepada orang-orang soleh, generasi-generasi sebelum kita. Karena merekalah yang mengajak kita, menuntun kita untuk semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam majelis ini marilah tumbuhkan rasa mahabbah kita kepada guru-guru kita, tumbuhkan mahabbah kita kepada orang-orang soleh. Jangan pernah hati kita kotori dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan pernah hati kita kotori dengan hal kita husnudzon. Mau selamat dunia akhirat, kita husnudzon. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat di akhir zaman seperti ini, paling tidak ada 3 hal yang selalu kita pegang erat. Yang pertama, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan diri kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Dengan sholat Allah Ta'ala akan ridha kepada kita. Dengan sholat kita adakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sholat kita adakan hubungan dengan Sang Khalik. Dan yang kedua, jaga hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Birrul walidain, bagaimana? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Inilah kunci kesuksesan manusia dunia dan akhirat kita. Kau ingin sukses, bagaimana hubunganmu dengan kedua orang tuamu? Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, ketika beliau saat itu berada di kota Seoul, semua penduduk Seoul, semuanya di zaman beliau sampai setelah wafatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penduduk kota Seoul mengatakan, aku baru sadar tatkala aku hidup di dunia setelah wafatnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana semua ini Habib Ali tanamkan kepada umatnya? Bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tanamkan kepada murid-muridnya? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai tidak ada permasalahan saat itu di kota Seoul sewaktu hidupnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua orang, semua bahagia. Tidak ada orang yang memikirkan hal-hal yang ruwet waktu di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semuanya indah. Ditanya oleh muridnya, wahai Habib, kau seorang yang begitu hebat, kau seorang yang mulia, tidak kau duduk di satu tempat kecuali tempat itu menjadi majelis yang begitu banyak yang dihadiri orang. Apa rahasiamu? Apa kunci suksesmu? Habib Ali mengatakan, semua ini berkat baktiku kepada ibuku. Semua ini berkat ibuku. Semua ini berkat doa kedua orang tuaku. Habib Ali mengatakan, apabila kau jaga hubunganmu kepada kedua orang tuamu, bahagia, sukses dunia akhiratmu. Begitu juga dengan guru kita. Guru kita adalah orang tua kita. Bagaimana hubungan kita kepada guru kita?
kita sebagai alumni, kita sebagai pecinta, kita sebagai muhibbin, lebih-lebih kita sebagai murid-murid beliau, bagaimana hubungan kita kepada guru kita? Jaga nama baiknya, jaga kehormatannya, ajak orang untuk cinta kepada guru kita, ajak orang untuk selalu mengetahui kebesaran guru kita. Kita jaga mereka, kita jaga keluarganya, kita jaga nama baiknya, kita jaga pesantrennya, kita jaga semua majelisnya. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan sebuah kedurhakaan seorang murid apabila seorang murid tersebut meninggalkan taklim rutinnya, pengajian rutinnya dari gurunya tanpa udzur syar'i. Oleh sebab itu, jaga hubungan kita dengan guru kita. Kita besarkan apa yang telah beliau tanamkan kepada kita. Kita lanjutkan perjuangan beliau. Jangan semua itu putus di tangan kita, tapi kita ajarkan kepada semua orang apa yang telah kita dapatkan dari guru kita, dan kita berharap keridhaan guru kita. Dan yang ketiga, kalau ingin kita sukses bahagia dunia akhirat, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun, karena dengan kebaikan sekecil apapun, sebuah kebaikan yang kecil yang kita lakukan, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan apa yang kita lakukan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah, dan semoga tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ta'ala berikan kepada kita keberkahan, dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan kedua orang tua kita, Allah muliakan kedua orang tua kita, Allah muliakan guru-guru kita, Allah muliakan guru Kashful Anwar, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jaga keluarganya, Allah jaga keluarganya.